Gimana sih cara ngatasin dilema itu? Ya kan yang aku bilang dilema itu akan terus ada. Hai, balik lagi di channel Sansan Bukan Wawa. Hari ini aku pengen ngomongin topik mengenai dilema ibu bekerja. Soalnya aku ibu bekerja. Nah, buat kalian yang belum subscribe, ayo tekan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi kalian tahu kalau aku upload video baru. Apa sih dilema ibu bekerja dan kenapa? Kalau ngomongin dilema ibu bekerja, mungkin aku pengen ngomongin definisi dilema itu sendiri. Sebenarnya dilema itu apa sih? Dilema itu menurut aku ya, kalau misalnya pada saat kita punya dua atau lebih hal yang penting, tapi nggak sevisi, nggak sejalan gitu ya, ibaratnya bertentangan, tapi mungkin nggak kayak bertolak belakang banget, tapi minimal nggak searah gitu. Adalah bedanya. Nah, kalau misalnya ngomongin dilema ibu bekerja, apa sih hal-hal itu? Menurut aku hal-halnya banyak, nggak cuma dua. Tapi aku ngomong yang porsi paling pentingnya aja. Pertama itu kalau misalnya kita ngomongin kerjaan, jelas. Lalu yang kedua, anak, ya kan? Karena kita udah punya anak. Topik lain kayak ngomongin me time, waktu kita sama orang tua, atau keluarga, atau sama temen. Tapi yang lainnya kita kesampingin dulu, kita ngomongin dua hal yang paling penting ini. Nah, kalau misalnya ngomong kerjaan gitu ya, otomatis kita udah komitmen kan sama company tempat kita kerja. Karena kita udah kerja sebelum kita hamil gitu kan. Sebelum kita hamil, kita udah komitmen, kita akan memberikan segala kemampuan kita, waktu kerja kita gitu ya, dari waktu kerja yang udah disepakati, misalnya jam 9 sampai jam 6, ibaratnya segala kemampuan, waktu, pikiran kita tuh akan dicurahkan untuk bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan, bener kan? Nah, kalau misalnya ngomongin anak, kita juga berkomitmen. Jelas kita membuat anak, udah gitu kita harus bisa mengurus anak itu dengan baik dong. Kita harus bisa membesarkan secara fisik, mentalnya, jiwanya, dengan memberikan misalnya makanan yang terbaik, lalu pendidikan, pendidikan formal, informal, misalnya kalau kayak di rumah kita ngedidik gitu ya, ngasih tahu, oh ini yang baik, ini yang salah gitu. Kayak gitu kan. Nah, kalau dilihat visinya tuh beda. Kalau ngomongin secara kerjaan, visinya itu adalah kita pengen memberikan yang terbaik buat perusahaan, otomatis waktunya kita curahkan untuk perusahaan pada saat jam kerja, misalnya tadi ya jam 9 sampai jam 6. Tapi kalau misalnya ngomongin yang terbaik, misalnya kita di hari Jumat nih, jam 6, lalu ternyata target kita kerjaan kita belum selesai, dan harus dikirim misalnya hari Senin. Artinya apa? Kalau kita mau memberikan yang terbaik, kita harus mau memberikan waktu lebih dong. Ya kan? Harus all out. Kalau di Jumat jam 6 belum kelar, apa? Waktu yang perlu kita luangkan untuk bisa meneruskan dan menyelesaikan kerjaan itu. Apakah kayak lembur di malam hari Jumat, misalnya di hari yang sama, atau misalnya di Sabtu, atau di Minggu, kita nggak tahu berapa porsi waktu yang diperlukan untuk kita nyelesain kerjaan itu, gitu loh. Nah, pada saat kayak gitu, ibaratnya waktunya itu udah melebihi dari waktu standar kan. Karena visinya itu memberikan yang terbaik buat perusahaan. Kecuali visinya adalah kita cuma mau kerja aja buat dapetin duit, gaji. Ibaratnya visinya cuma buat diri sendiri gitu ya. Nggak sejalan sama visi perusahaan. Jelas visi perusahaan mempekerjakan kita, pengen kita memberikan yang terbaik dong. Gitu. Lalu yang kedua, misalnya kayak kita gitu ya, udah komitmen kerja. Dan kita suka kerjaan kita ya kan. Kita suka, otomatis kita berharap lebih dalam hal karir ya kan. Sekarang kita dulu di level junior, sekarang di level senior, tuntutan udah lebih, tanggung jawab juga udah lebih banyak ya kan. Dan kita juga suka sama kerjaannya, jadi otomatis kita juga emang sebenarnya pengen memberikan yang terbaik gitu loh ya kan. Di satu sisi itu yang kita inginkan, kita pengen. Tapi pada saat kita ngomongin di sisi anak gitu ya, nah pada saat kita memberikan yang terbaik buat anak, berarti waktunya kita itu adalah pada saat anak bangun dong. Nah, anak bangun ya pada saat pagi sampai sore gitu ya, sampai jam tidur. Dan waktunya itu konflik, ya kan? Waktunya konflik karena kita satu orang pribadi yang sama gitu, satu pribadi, waktunya juga cuman itu-itu aja. Jadi kita harus bagi. Nah, itulah dilema ibu bekerja, ya kan? Dan kenapa sih dilema ini muncul? Menurut aku karena kedekatan ibu sama anak secara emosional itu tinggi dibanding bapak gitu ya. Walaupun mungkin ada juga bapak yang dekat sama anak gitu dibanding ibunya, tapi ini aku ngomongin rata-rata aja. Terus udah gitu kita tuh kan hamil gitu ya, hamil 9 bulan, anak di kandungan, udah gitu
lahir dengan segala effort yang ada, ini masalah hidup dan mati ya kan. Terus udah itu breastfeeding, mengeluarkan susu either direct atau perah gitu lah, sama aja mengeluarkan bagian dari kita terus masuk ke bayi. Itu ibaratnya ada kedekatan emosional gitu kan, secara biologis udah make sense banget gitu, kita akan jadi dekat sama anak. Lalu kalau misalnya yang kedua, anak itu kan titipan, otomatis kita harus bisa merawat dengan baik. Jadi kayak tanggung jawabnya tuh ada banget kerasa gitu loh. Jadi dua hal itu yang menurut aku sangat berkontribusi kenapa menyebabkan dilema itu muncul gitu. Kapan ya dilema itu muncul? Kalau aku sih rasain dilema itu muncul dari awal-awal lahir. Jadi dari awal-awal lahir mungkin dilemanya masih oke lah, nggak terlalu besar. Ya kan, terus udah gitu lama-lama meningkat, ya kan. Pada saat anak udah mulai sadar gitu, kesadarannya makin meningkat, dia makin aware, oh oke, ibunya tuh kerja jam segini sampai jam segini, pada saat terang lagi matahari bersinar gitu, nggak ada mamanya. Nah jadi makin lama dia makin tahu, dan akhirnya setelah dia makin mengerti, dia kayak enggan misalnya mamahnya pergi kerja, dan itu akan bikin dilema makin meningkat gitu. Itu menurut aku kapan dilema muncul. Tapi menurut aku ini juga berbeda di setiap masing-masing orang ya. Ada yang mungkin dilemanya muncul dari awal gitu, dari lahir langsung kayak aduh nggak mau nih, nggak mau kerja sama sekali, pengennya sama anak terus. Ada yang kayak oh setelah setahunan, ada yang mungkin setelah 5 tahun 6 tahun, alasannya karena anak udah mulai sekolah dan kayak butuh ibu gitu untuk dampingin sekolah dan bisa ngebantu pekerjaan rumah misalnya. Jadi macam-macam, itu tergantung level dilemanya orang-orang. Nah, kalau yang menurut aku, yang aku alamin yang kayak tadi aku bilang ya, pada saat anak udah sadar dan kayak kadang-kadang dia pengennya mamahnya di rumah, nggak usah kerja aja. Tapi ya itu tuntutan komitmen sama perusahaan, kita harus kerja gitu loh. Dan gimana sih sebenarnya cara ngatasin dilema ibu bekerja? Menurut aku kita harus cari tahu dulu support system yang memungkinkan untuk anak kita, untuk kita ngurus anak kita. Yang pertama itu adalah kayak nitipin ke keluarga, kayak misalnya neneknya, mama kita atau mertua. Tapi ini yang penting kita harus bisa tahu nih, misalnya emang neneknya atau mertua kita nawarin. Kalau misalnya nggak nawarin sih menurut aku jangan ya, kecuali kalau cuma titipin sehari 2 hari. Tapi kalau misalnya kayak emang akan rutin, kalau nggak nawarin sih jangan. Karena namanya orang tua tuh udah ngurus kita ya, udah capek, udah tua, ya kan, apalagi kalau fisiknya nggak kuat. Itu udah pasti. Jadi walaupun dia nawarin tapi fisiknya kuat, kita mendingan jangan. Tapi kalau misalnya dia nawarin dan fisiknya kita lihat masih emang kuat, mungkin boleh lah gitu. Tapi ini pro-nya enak gitu ya, kasih sayangnya ibaratnya perpanjangan dari kita kan. Nah tapi kalau misalnya dengan nitipin ke mama kita atau ke mertua kita gitu ya, minusnya adalah mereka pasti punya cara didik gitu kan, yang mereka tahu selama ini mendidik kita. Nah di zaman sekarang kadang cara mendidiknya itu beda. Jadi kita harus bisa nerima loh cara didiknya mereka. Kalau kita merasa ada yang wah kayaknya nih nggak pengen nih cara didik kayak gini, kita juga nggak mungkin kan langsung ngomong nggak mau kayak jangan kayak gini, cara didiknya harus kayak gini, harus gini, harus ngikutin kita. Nah itu juga menurut aku harus dengan wise kita komunikasiin sih sama mereka gitu ya. Kalau misalnya mereka itu mau nerima ya udah, tapi kalau misalnya enggak, kayaknya kita harus ya udah, itu pengorbanan kita. Pengorbanannya adalah ya udah, berarti cara didiknya harus ngikutin cara didik mereka gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau misalnya support system daycare. Coba trial dulu ke anak. Mungkin seminggu masih kayak harus ibaratnya menyesuaikan diri, adaptasi. Pro-nya adalah anak itu jadi bisa berkomunikasi sama anak lain, jadinya berani gitu kan. Terus udah itu diajarin juga kan. Itu pro-nya. Tapi cons-nya adalah kalau misalnya ada temennya yang sakit, anak bisa ketularan. Udah gitu namanya juga di lingkungan daycare ya, caregiver-nya nggak akan banyak-banyak. Nggak mungkin kan satu caregiver nge-handle satu anak. Jadi bisa aja nih kayak anaknya kepentok, atau misalnya ada yang berantem, anak kita berantem sama yang lain. Jadi misalnya ada luka ya kan, bisa aja, itu resikonya. Yang ketiga, itu dengan nurse atau nanny. Mungkin tipsnya ya pastilah harus interview, coba lihat dulu nih kira-kira karakternya oke nggak, kira-kira sayang sama anak nggak. Terus udah itu
sama pasang CCTV sih menurut aku. Sama mungkin bisa inspeksi mendadak, datang tiba-tiba kita nggak bilang mau pulang jam berapa, buat lihat oh gimana sih si Neneng ngasuh anak kita, ya kan. Tapi pro-nya apa? Pro-nya itu adalah enak nih di rumah, ya kan. Si anak udah nyaman, ya kan, di rumah sendiri. Semuanya udah nyaman, nggak perlu adaptasi gimana. Paling adaptasi sama Neni, dan harusnya menurut aku itu bisa cepet. Nah, tapi kalau misalnya cons-nya, ya kayak yang mirip kali ya sama daycare, tapi resikonya akan lebih banyak karena bisa aja misalnya dia kepentok. Atau misalnya pas interview baik-baik, tapi ternyata jahat, misalnya dia bisa masukin obat tidur. Itu aku pernah baca tuh kasus kayak gitu tuh, benar-benar pengalaman buruk banget pastinya buat si ibu. Jadi menurut aku 3 support system itu yang harus ditentuin. Dan kalau udah nentuin support system yang mana buat ngurus anak kita, harus review sih, misalnya 3 bulan atau 6 bulan, dilihat apakah itu oke buat si anak. Lalu buat kita juga, apakah kita bisa nerima dilema dan kita bisa menghandle dilema dengan baik atau enggak, ya kan. Misalnya daycare-nya nggak bagus, tentu kita harus cari tahu dong. Atau kalau misalnya cari daycare yang lain, 2, 3, 4, misalnya kalau ternyata semua daycare nggak oke, apakah emang dari si anak? Namanya anak beda-beda ya. Kalau misalnya dia emang nggak cocok dengan daycare, mungkin harus cari support system yang lain. Misalnya dengan misalnya neni gitu kan. Atau kalau ternyata oh si neneknya mau nawarin ya buat ngurus, bisa dicoba gitu. Itu sih menurut aku review. Nah terus kalau misalnya seandainya nih ya semua opsi udah dilewatin dan ternyata nggak berhasil, menurut aku cara lain adalah kita harus bisa komunikasiin dengan tempat kita kerja. Either kayak misalnya kita yang awalnya ingin berkarir, posisi kita tinggi, dan otomatis tanggung jawabnya lebih, mungkin kita bisa kayak negosiasi secara load gitu kan, load kerjanya, waktu kerja misalnya dikurangin, gaji potong misalnya, atau lebih sering cuti, kayak gitu. Nah itu opsinya ya, kalau misalnya kita emang masih pengen kerja di tempat itu. Dan kalau misalnya yang opsi-opsi lain, resign, atau misalnya kayak cari tempat kerja yang lain, juga bisa. Atau misalnya di tempat kerja yang sama tapi bener-bener pindah role gitu, pindah role yang mungkin loadnya lebih dikit gitu ya, nggak cuma ngurangin dari kerjanya sekarang, karena tetap aja misalnya setelah loadnya dikurangin, secara waktu juga nggak bisa memungkinkan untuk dikurangin, misalnya harus pindah nih ke role lain yang lebih fleksibel waktunya misalnya gitu. Itu sih menurut aku. Tapi yang paling penting adalah harus nerima dulu kenyataan dan mengakui bahwa kita emang mengalami dilema gitu. Dan dilema itu menurut aku akan terus ada pada saat misalnya kita udah ngerasa oh anak tuh oke nih dengan support system seperti itu, dan anaknya juga perkembangannya baik, tapi kita ngerasa kitanya doang nih yang bermasalah. Mungkin kitanya yang harus mencari tahu gimana nih cara kita ngatasin dilema itu. Tapi kalau misalnya udah anaknya yang perkembangannya nggak bagus, itu yang tanggung jawab kita untuk bisa mencari cara yang terbaik gitu buat ngurus anak gitu. Nah, terus gimana sih cara ngatasin dilema itu? Ya kan yang aku bilang dilema itu akan terus ada. Menurut aku ya kayak kita harus sering-sering bertanya ke dalam diri sendiri gitu ya. Sebenarnya apakah kita bisa ngeluangin waktu lebih misalnya, atau kualitasnya ditingkatkan. Jadi pada saat kita lagi sama anak tuh ibaratnya misalnya HP ditaro, ya kan, bener-bener gak kontak gitu kan, gak ngehandle kerjaan, gak chatting, gak googling, gak browsing atau sosial media gitu loh. Jadi bener-bener waktu kita tercurah sama anak, jadi kualitasnya juga terjaga gitu. Menurut aku itu juga sangat-sangat penting, karena kadang kita akhirnya misalnya udah kerja capek, terus pas lagi sama anak kita juga pengen me time, ya kan. Nah itu sebenarnya hal lain lagi yang membuat dilema. Kita perlu me time, tapi waktu kita untuk me time cuma pada saat kita habis kerja, tapi ada anak, ya kan. Nah itu juga topik lain lagi nih gitu. Cuman menurut aku itu harusnya bisa dihandle, dan gimana kita bisa sacrifice, ya kan, sacrifice waktu kita untuk ngurus anak, ya kan. Tapi dengan kita mungkin perlu deal sama suami kita buat gimana nih caranya supaya kita bisa punya waktu me time untuk sendiri, dan juga misalnya waktu untuk sama suami, ya kan, itu juga penting gitu untuk bisa membangun keluarga yang harmonis gitu. Jadi itu sih menurut aku ya, dari pengalaman aku ibu bekerja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Dadah!